Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan fikih jual beli. Hari ini kita bahas jual beli salam pakai lam, bukan pakai ha. Iya, bukan saham. Ini jual beli salam. Jual beli salam ini jual beli yang dipraktekkan bahkan dari sebelum Islam datang. Penduduk Madinah sering melakukan jual beli secara salam. Jual beli salam itu adalah jual beli yang dilakukan uang di muka barang belakangan. Itu pendeknya begitu kalau dalam bahasa kita. Iya. Jual beli barang dengan membayar tunai di depan. Secara tunai di awal dan barangnya diserahkan kemudian. Apakah sebulan kemudian, setengah tahun kemudian, setahun kemudian, bahkan di masa Nabi 2 tahun kemudian. Itu namanya jual beli salam. Uang di depan, barang di belakang. Uang di depan, barang di belakang. Jual beli ini nggak tahu kalau sekarang masih diperlakukan, sering orang lakukan atau tidak. Kalau dulu sering. Karena mendapatkan keuntungan dari petani dulu, petani kurma, demikian pula si pembeli. Petani dapat keuntungan kan dia dapat modal dulu. Sebelum dia mengelola kebunnya. Pembeli dapat keuntungannya dari dia dapat harga tahun ini. Kalau akadnya nanti akan diserahkan 2 tahun kemudian, ya dia dapat harga tahun ini. Walaupun nanti naik di 2 tahun kemudian, itu keuntungan dia. Ini dibolehkan tapi dengan syarat. Kita akan baca malam hari ini. Apa syarat dari jual beli salam ini? Karena masalahnya menjual barang yang belum kita punya. Kan belum dimiliki ini. Belum ada barangnya. Tapi kita sudah jual. Dan kita sudah mengambil uangnya si pembeli. Apakah jual beli seperti ini dibolehkan atau tidak? Beliau langsung bawakan hadis. Karena dalam masalah ini ada satu hadis utuh. Dari hadis inilah nanti dibangun hukum jual beli salam ini. Kata beliau an Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Qala qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Madinata wa hum yuslifuna fi syai'in wa hum yuslifuna fi thimar as-sanata was-sanatain. Faqala man aslafa fi tamrin fal yuslif fi kailin ma'lum, syaratnya langsung, wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Hadis ini di dalamnya menerangkan bolehnya jual beli salam itu, kemudian sekaligus syaratnya. Syarat bolehnya. Kata beliau dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Nabi datang ke Madinah. Itu kita tahu bersama Nabi hijrah ke Madinah. Setelah 13 tahun dakwah di Mekah. Datang ke Madinah, tentunya di Mekah tidak ada pertanian, yang ada peternakan. Kalau Mekah, ternak onta, kambing, itu yang diternak. Kalau Madinah, petani. Di sana daerah subur, banyak kebun kurma. Nabi datang ke Madinah.
Tentunya setelah ada penanggalan berarti tahun 1 Hijriah. Di Madinah orang biasa melakukan jual beli salaf pakai fa, boleh juga pakai mim. Sama artinya, salaf, salam. Iya. Mereka melakukan jual beli secara salam terkait dengan buah kurma setahun dan bahkan 2 tahun. Maka datang Nabi SAW mengatur apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di antara yang boleh atur adalah masalah jual beli yang sudah dipraktekkan sebelum Islam. Kata Nabi, siapa yang melakukan jual beli secara salam pada kurma, tidak apa-apa dia melakukan jual beli secara salam. Tapi harus kail maklum, takarannya harus sudah ditentukan. Saya mau beli misalnya kurma dengan 1 dinar 1 sok, harus dia tentukan takarannya. Iya. Dan harganya. Wa waznin ma'lum, kalau ditakar-takar tentukan. Wa waznin ma'lum, dan timbangan sudah dimaklumi. Harus sebutkan timbangannya. Berapa kilogram yang mau kita salam, yang mau kita beli nanti di saat hari panen. Iya. Berapa kilogram? Ila ajalin ma'lum, di waktu yang telah ditetapkan. Jadi bukan hanya takarannya, timbangannya, waktunya juga. Seperti kita kalau sini terus padi, beras, harus tentukan panen pertama, panen kedua, begitu. Tentukan waktunya. Iya, jadi tentukan timbangannya, tentukan takarannya. Kalau pakai takar karung misalnya, saya mau sekian karung, panen pertama 500.000 misalnya. Jadi sudah tentukan uangnya, dan uangnya itu sebentar akan dijelaskan. Harus diserahkan di majelis akad. Tidak boleh nanti uangnya. Kalau ada barangnya, tidak boleh, itu namanya utang dengan utang. Bukan salam. Salam ini uangnya duluan, kemudian sekian kilo, sekian liter, di bulan sekian. Iya, disebutkan waktunya. Tanggalnya kalau memang butuh tanggal. Iya, kalau butuh tanggal. Ini langsung hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu beliau menjelaskan hukum seputar hadits ini. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yasrihu salam fi kulli ma yudbatu bis sifat. Masya Allah. Sah itu jual beli salam pada semua yang bisa ditentukan sifatnya. Besar, kecil, ditakar, ditimbang. Sah. Berarti yang tidak bisa dijelaskan sifatnya tidak boleh. Boleh kita jual beli salam, beli baju misalnya. Oh, saya mau beli baju ini di musim terima sekolah. Boleh misalnya, baju anak sekolah. Iya. Ukuran sekian, warna sekian, tentukan. Dan tentukan tanggalnya. Boleh kita kasih uangnya. Kita kasih uangnya, nanti dia buatkan bajunya saat ada anak sekolah misalnya masuk. Tapi harus ada ketentuan ukurannya. Iya, sekian bajunya, sekian celananya, tentukan ukurannya. Tidak boleh majhul. Tidak boleh tidak ditentukan. Ukurannya harus jelas kalau diukur. Iya, nanti kan singgung oleh penulis sedikit. Kalau bidirok, itu kalau ukur dulu kan pakai hasta. Orang dulu ukurnya pakai hasta. Sekarang kan meter. Iya, meter. Dulu kan 1 hasta setengah meter. Setengah meter. Kalau 2 hasta berarti 1 meter. Dulu ukur orang pakai itu. Pakai hasta, yaitu dari ujung jari sampai siku. Dari ujung jari sampai siku, itu namanya 1 hasta. Iya, jadi kalau mereka beli, saya mau beli sekian hasta. Ukuran dulu. Kalau sekarang alhamdulillah kita sudah jelas pakai meter. Harus ditentukan. Boleh pada setiap yang bisa ditentukan sifatnya. Iya. Idza dhabata biha, kalau bisa ditentukan.
Wa dzakara qadruhu bima yuqaddar bih. Disebutkan kadarnya kalau memang itu ada kadarnya. Min kail berupa takaran, au wazan atau timbangan, au dar'in atau tadi ukuran hasta, au addin atau jumlahnya. Bilang saya mau baju 10, celana 10, berapa itu? Dia bilang 500.000, kita bayar. Saya mau ambil bulan 8. Tentukan tanggalnya, bulannya. Kita kasih uangnya di awal. Kita kasih uangnya di awal. Ini namanya jual beli salam. Pada yang bisa ditentukan ukurannya. Kalau tidak bisa ditentukan ukurannya, tidak bisa. Seperti ikan di laut. Seharusnya kan bisa ini. Bisa ini kita pergi ke nelayan. Saya mau beli ikanmu yang kamu nanti tangkap. 500.000. Dengan misalnya 1 keranjang atau 2 keranjang bisa sebenarnya. Tapi kan ikan di laut tidak bisa ditentukan ukurannya. Iya. Karena itu bukan di penguasaan kita. Harus bisa ditentukan ukurannya. Harus bisa ditentukan ukurannya. Apakah dengan jumlahnya, atau dengan takarannya, atau dengan timbangannya. Iya. Wa ja'ala lahu ajalan ma'luma. Dan dia tentukan tanggal penerimaannya, bulan penerimaannya, penyerahannya. Dia harus tentukan. Kapan dia hanya bilang, saya mau 500.000. Tidak ditentukan tanggalnya. Tidak ditentukan bulannya. Tidak boleh, itu bukan salam. Iya, itu nanti akan menimbulkan perselisihan. Ya, perselisihan dalam penunaian utang. Jadi ditentukan tanggalnya. Dan jangan lupa ditulis, karena dalil kita dalam masalah ini adalah ayat terkait dengan utang piutang. Jangan lupa tulis. Iya. Idza tadayantum bidainin faktubuh. Karena ini masuk utang. Jika kalian jual belinya dengan cara seperti itu, tulis. Tulis supaya nanti kalau kita datang tagih, mana nih? Nah, saya kira belum. Ini tanggalnya. Ini sudah tertulis. Dan saksikan 2 saksi. Saksikan 2 saksi. Iya, dari laki-laki. Kalau perempuan tidak ada laki-laki, maka 4 perempuan. Kalau ada 1 laki-laki berarti tambah 2 perempuan. Iya, karena saksinya perempuan itu setengah dari saksinya laki-laki. Sehingga perempuan itu 2 orang baru cukup 1 laki-laki. Dalam masalah persaksian. Iya, dalam masalah persaksian. Jadi kalau ada 1 laki-laki, ada 2 perempuan bisa. Iya, untuk bersaksi atas akad tadi itu. Jadi dicatat dan disaksikan 2 saksi laki-laki. Kalau perempuan berarti 4 perempuan. Kalau tidak ada sama sekali laki-laki. Kalau ada 1 laki-laki berarti tambah 2 perempuan. Tambah 2 perempuan. Iya, karena perempuan kurang akal, kurang agama. Kadang main perasaan, dikasih kode sedikit sudah berubah. Ini sudah berubah. Maka kalau dia berubah 1 orang, maka yang 1 bisa mengingkari atau mengiyakannya. Ini masalah jual beli salam ini. Ditentukan waktunya. Terus, wa atau saman qabla tafarruqihima. Syarat jual beli salam. Kita harus serahkan uang sebelum pisah. Sebelum pisah. Tidak boleh itu jual beli salam baru nanti juga bulan depan baru bayar. Iya, tahun depan juga baru bayar. Enggak. Harus serahkan uang sebelum pisah. Apakah langsung serahkan uang atau transfer di akad? Transfer kita di akad. Itu syarat. Dari syarat jual beli salam. Ini syarat jual beli salam. Kemudian wa yajuzu salam fi syai'in yaqbiduhu ajza'an mutafarriqatan fi awqatin ma'lumah. Masya Allah, kemudahan. Boleh itu jual beli salam pada sesuatu yang dipegang, diterima secara berangsur. Yang penting waktunya sudah tentukan lagi. Artinya gini, kita mau beli misalnya 10 karung beras. Boleh kita bilang, saya mau ambil 5 di panen pertama. Nanti 5 di panen kedua. Tidak apa-apa. Tidak harus penyerahannya itu 1 kali. Yang penting bilang, 5 di panen pertama. 5 karung di panen pertama misalnya.
5 karung di panen kedua. Boleh. Nggak harus nanti terimanya 1 kali panen. Bahkan karena ini bercerita 2 tahun, boleh. Boleh jaraknya sampai 2 tahun. Dalam tahun berapa panen kira-kira kalau padi? Iya, berapa kira-kira? Bisa, anggaplah 2. Kebanyakan ya. Berarti boleh kita 4 kali panen. Bayar sekarang, dengan akan nanti diserahkan setiap kali panen 4 kali itu. Misalnya anggaplah kita mau beli 20 karung. 20 karung. Kita sudah akad sama dia, ini uang sekian, tapi saya mau 20 karung. Panen pertama di tahun pertama itu kasih 5, panen kedua 5, nanti tahun kedua kasih panen pertama 5, panen kedua 5. Boleh dipisah-pisah. Yang penting syaratnya fi kailin maklum, wa waznin maklum, ila ajalin maklum. Ingat itu. Ya. Takaran harus jelas kalau ditakar. Timbangan harus jelas kalau ditimbang. Di waktu yang sudah ditentukan. Tentukan waktunya. Tentukan waktunya. Iya. Ini dibolehkan. Ini kemudahan di dalam masalah akad salam. Wa in aslama samanan wahidan fi syai'aini lam yajuz. Jika dia melakukan jual beli salam 1 harga pada 2 barang, tidak boleh. 1 barang saja. 1 akad. 1 harga 1 akad. Iya. Tidak boleh. Kecuali apa? Hatta yubayyina thamana kulli jinsin minhuma. Sampai dia jelaskan harga dari setiap salah satunya. Boleh kalau dipisah. Misalnya kita mau beli apa ya kalau 2 ya? Beras dan jagung. Wih, dan lala. Hadir tuh mau tanya hari ini. Iya, Masya Allah. Bukan hanya masalah makanan juga mantap kita. Iya. Beras dan jagung. Ini tidak boleh 1 harga. Harus. Ini saya mau beli beras, beli jagung. Tentukan Ki. 500.000 untuk beras, 500.000 untuk jagung. Begitu. Untuk berasnya 1 karung, untuk jagungnya 2 karung. Misalnya begitu. Harus dipisahkan akad tak. Tidak boleh itu beras dan jagung 500. Salah. Karena beras sama jagung beda timbangannya. Beda takarannya. Iya, beda timbangannya dan beda takarannya. Dan bahkan di petani, beda juga umur panennya. Beda umur panennya. Antara padi, jagung. Nah, ini harus kita pisahkan akadnya. Kalau 1 akad tidak boleh dalam 2 barang. Dalam 2 barang. Sampai dijelaskan setiap jenisnya. Wa man aslafa fi syai'in lam yusrifhu ila ghairi. Masya Allah. Siapa yang sudah melakukan jual beli salam pada sesuatu, misalnya padi, tidak boleh dia arahkan ganti yang lain. Tidak jadi ya padinya saya mau jagung. Tidak boleh kalau sudah akad. Iya, tidak diperbolehkan menggantinya. Karena kenapa? Harus di barang yang sudah dimaklumi. Sekarang kita ganti lagi, berarti waktu akad tidak dimaklumi barangnya. Tidak dimaklumi barangnya. Jadi kalau kita sudah melakukan transaksi pada beras, ya beras, tidak boleh diganti jagung. Kalau sudah melakukan transaksi pada jagung, tidak boleh ganti beras. Tidak boleh diganti gandum, kecuali mau akad lain lagi, bukan akad yang pertama. Iya, karena harus maklum. Harus sudah dimaklumi. Sudah diketahui. Dari majelis akad. Dari majelis akad. Walam yajuz lahu bai'uhu qabla qabdih. Masya Allah. Tidak boleh kita jual sebelum kita terima. Kan ada orang itu pakada. Dia, misalnya, saya sama dia, Lala mau beli beras 10 karung. Tahun depan panen pertama. Iya, dengan harga berapa Lala kita mau? 500, murah sekali. Iya, 500.000. 500.000. Iya, sebelum datang waktu panen, saya bilang ke teman saya ini, Pak Ridho, antum ambil dari Lala itu berasku, kasih 500.000. Nggak boleh, ini belum saya pegang. Masa mau dijual?
Nggak boleh dijual sebelum saya pegang. Harus ada penyerahan dari dalala saat panen, baru saya boleh jual. Ini harus ketentuan jual beli salam. Nggak boleh kita menjual sebelum kita pegangnya. Walal hiwala tabi. Nggak boleh juga kita melakukan hiwala. Iya, hiwala. Apa ini ya? Hiwala itu memindahkan ke orang lain. Iya. Tadi itu saya suruh Pak Ridho dari saya. Yang tadi, yang sudah saya akad sama dalala. Hiwala itu, Pak Ridho, saya punya utang sama Pak Ridho. Saya ada utang, 500.000. Datang Pak Ridho, beli. Mana utangmu 500.000? Saya bilang, saya bayar dengan beras. Yang nanti dalala akan datang. Kasih saat panen. Tidak boleh dipindahkan beli. Tidak boleh memindahkannya. Pindahkan utang. Iya. Harus, ya nanti kalau memang mau, nanti kalau pada dalala bayar, baru saya bayar utang. Iya, tidak boleh melakukan hiwalah, nakludain, pemindahan utang. Iya, pemindahan utang. Tadinya dalala utang, saya utang sama dalala, dia utang sama saya beras. 500.000 10 karung tadi. Tidak boleh saya pindahkan utangnya dalala itu ke Pak Ridho jadi sekarang. Tidak boleh hiwala. Tidak boleh ada pemindahan utang. Iya. Ini jual beli salam. Tapi watajuzul ikola bi. Masya Allah. Iya. Boleh ikola. Boleh pembatalan. Misalnya saya bilang dalala tidak jadi. Boleh ikola. Ikola itu fasah. Pembatalan utang. Tentunya antara dim bainahuma. Ada keriduan antara saya sebagai pembeli dengan si penjual. Kan ini akad lazim, Pak. Akad wajib, bukan akad jaiz. Iya. Bukan akad jaiz. Harus, kalau pembatalan harus dari dua pihak. Iya, akad jual beli itu akad wajib. Ini bukan akad sayembara. Beda itu. Kalau akad sayembara itu akad jaiz namanya. Akad boleh sepihak membatalkan. Kalau akad sayembara, kalau akad jual beli akad wajib, akad lazim. Kita tidak boleh batalkan sepihak. Kapan batalkan sepihak, maka batal akad, kita wajib tanggung risiko. Dia boleh ambil kembali semua uangnya. Kalau sepihak. Iya, tapi kalau dua pihak boleh. Jadi boleh ikola. Boleh saya batalkan. Dalala tidak jadi. Butuh ke uang. Iya, ya sudah, batal. Saya ambil uangnya, nanti tidak jadi berasnya. Boleh ikola seluruhnya? Boleh. Wafi ba'dihi, boleh sebagiannya. Kalau tadi kan misalnya 10 karung 500.000. Boleh saya batalkan sebagiannya. Dalala jadi 5 saja. Nah, jadi 5 saja. Jadi belum kembalikan 250. 250 tetap untuk 5 karung. Jadi boleh dibatalkan sebagiannya. Boleh juga dibatalkan seluruhnya. Li'annaha fashun. Karena ikola itu beda dengan hiwalah. Hiwalah itu memindahkan utang orang ke kita kepada orang lain. Tidak boleh. Karena belum tentu ini ridho dipindahkan ke orang lain. Iya, belum tentu. Belum juga tentu ini ridho dengan kalau menagih ke sana. Belum tentu. Tidak boleh kita hiwalah. Tapi kalau ikola, istilah yang mirip ini, ikola boleh. Ikola itu pembatalan. Iya, mengangkat akad yang sudah terjadi. Diperbolehkan dengan syarat harus ada ridho. Ya, harus ada ridho dari kedua belah pihak. Kan ini namanya pembatalan. Ini seputar jual beli salam. Ya, dan ini ya masih ringkasannya karena banyak sekali bentuknya ini. Kalau bentuknya itu contohnya yang banyak karena macam-macam orang itu ikolah ya, macam-macam itu orang jual beli salam. Ada dalam masalah pertanian, adalah masalah ya masalah al-aqarat itu bisa mobil, rumah, boleh ya, sama dengan akad dibangunkan. Ya, akad dicarikan,
mobil, dia sebutkan mobilnya, merek apa, disebutkan. Yang penting bisa disifati. Bisa disifati, bisa dihitung. Kalau yang tidak bisa disifati, tidak bisa. Ya, seperti yang tidak bisa itu jual beli salam hewan yang masih ada di perut. Tidak bisa ini. Tidak boleh. Iya. Bau habul habal. Di hadits Nabi. Belum melarang jual beli hewan yang masih di kandungan. Karena nanti bisa saja yang keluar jantan atau apa? Betina. Ini tidak jelas sifatnya. Tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan. Dan banyak macam bentuknya. Tinggal itu dalam bab pencontohan. Dalam bab pencontohan. Kita cukupkan dulu mungkin. Karena setelah itu adalah pegadaian. Setelah itu masalah al-qardu. Iya. Insya Allah ini kita ambil di pertemuan kita pekan berikutnya. Silakan Dalala. Mengenai beras dengan gandum itu cuma satu kali perjanjian, tidak bisa dua. Bagaimana kalau misalnya katakan begini, saya beli ubi Anda 10 karung harga 1 juta, 3 bulan kemudian. Tapi kalau misalnya dalam tempo 3 bulan ubi tidak ada, biarlah kau kasih saya jagung. Sekian karung, 5 karung. Bagaimana? Berarti itu kan setelahnya. Dia sudah batalkan dulu ubinya dan lain-lain. Tadi itu yang tidak boleh itu adalah dia mau beli ubi juga jagung. Dengan satu akad. Tidak boleh. Tapi nanti ternyata gagal panen jagungnya. Misalnya atau gagal panen ubinya. Kemudian dia mau pindahkan. Setelah itu. Oh, kalau begitu jagungmu saja. Tidak jadi ubi. Itu kan nanti. Paham Dalalata? Iya, setelah gagal panen, tidak mampu dia serahkan. Dan itu juga pembahasan cabang juga itu, masalah bagaimana kalau dia tidak mampu serahkan. Nah, itu dirinci. Saat hari penyerahannya, apakah karena musibah alam atau kesengajaannya? Itu lagi dirinci. Kalau musibah alam, udur. Tiba-tiba banjir, putus jalan. Iya, kan dia harus serahkan di tanggal yang ditentukan. Kalau musibah samawiyat, musibah langit, diberi udur. Tapi kalau dia sendiri yang undur, dolim. Setiap hari yang dia undur pada dia mampu bawa, dolim. Karena Nabi SAW bersabda, maklul goni dulmun. Orang yang mampu serahkan, kemudian dia undur, dolim. Begitu. Kalau ada unsur kesengajaan. Begitu dalil. Ustaz, apakah hukumnya kerja di tempat orang Nasrani yang di dalam tempat kerjanya ada tanda salib? Apa kerjanya ini? Kalau pekerjaannya mubah, mubah. Iya. Mubah bekerja di sini. Wah, yang penting kerjaannya mubah. Kerjaannya kerjaan halal. Ya, kerjaannya kerjaan halal untuk muslim. Wallahualam. Ustaz, ayah mewariskan hartanya berupa rumah ke anak perempuannya jika dia meninggal dan belum menikah. Siapakah yang menjadi ahli warisnya? Ayah mewariskan hartanya berupa rumah ke anak perempuannya jika dia meninggal. Siapa ini? Oh, perempuan ini. Iya tak? Iya. Ayah mewariskan hartanya. Berarti ayahnya sudah wafat. Dia wariskan hartanya kepada anak perempuannya. Baik. Jika dia meninggal. Mantap ini ya. Perempuannya yang sekarang jika meninggal. Berarti kejadian kedua. Jika dia meninggal. Yaitu yang anak perempuan tadi. Jika dia meninggal dan belum menikah. Siapakah yang menjadi ahli warisnya? Saudaranya. Kan kalau tidak punya anak. Kan gini. Saudara itu ditutupi oleh anak. Saudara, itu kan saudara itu tidak ada anak, dia dapat warisan dari saudaranya. Ada anak, dia tertutup. Dia waris dengan sisa. Iya. Jadi kalau ada saudaranya, saudaranya. Iya. Apakah anak satu-satu ini atau masih ada saudaranya? Jadi anggaplah ada, kita hayalkan. Kalau ada, maka yang mewarisinya adalah saudaranya. Berdasarkan ayat terakhir di surah An-Nisa, wa yas'alunaka 'anil kalalah. Mereka bertanya kepada kamu tentang kalalah. Kalalah itu adalah orang yang tidak punya ahli waris.
meninggal. Maka yang mewarisinya adalah saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya. Iya. Beda kalau yang punya warisan, itu di An-Nisa ayat 11-12, itu khusus yang punya ahli waris. Iya, khusus yang punya ahli waris. Iya, ini yang kita bisa baca nanti. Jadi saudaranya ini atau saudarinya yang mewarisinya. Kalau tidak ada, maka omnya. Tante dari ayah, tapi ayah dulu, dari ayahnya. Kalau tidak ada, maka dari ibunya. Dari ibunya. Kalau tidak ada, maka untuk pemerintah kaum muslimin. Pemerintah dapat untuk kemaslahatan umum. Pemerintah yang dapat untuk kemaslahatan umum. Atau dia boleh wasiat. Kan kalau kita tidak punya ahli waris, boleh berwasiat. Iya, kita tulis wasiat bahwa ini kalau saya meninggal untuk wakaf misalnya. Wakaf untuk masjid, wakaf untuk sekolah, wakaf untuk bangun jalan, untuk tembuskan jalan dari sini ke belakang misalnya. Dia tulis wasiat kalau tidak ada ahli waris. Kalau tidak ada ahli waris. Karena yang tidak boleh tulis wasiat itu kepada ahli waris. Nabi SAW bersabda, la wasiat ahli waris. Tidak boleh tulis wasiat kepada ahli waris. Banyak itu pakai ributan di luar sana karena orang tulis wasiat untuk ahli waris. Baru orang itu kan hawa nafsu. Mengamalkan ini surat wasiat ahli waris. Padahal surat wasiat ahli waris batal. Tidak dianggap dalam syariat. Karena tidak boleh ada wasiat untuk ahli waris. Yang boleh itu untuk yang tidak ada pewarisan. Misalnya gini, dia punya cucu, punya anak, meninggal. Dia ini meninggal seorang ayah, kakeknya, punya anak. Kan otomatis cucunya tidak dapat. Karena cucu tertutup dengan anak. Boleh berwasiat untuk cucunya. Saya meninggal, cucuku itu yang dapat sekian. Boleh, karena cucunya tidak dapat warisan. Tapi untuk ahli waris yang mewarisi, tidak boleh ada wasiat. Tidak boleh kita pergi ke notaris, pergi bagi-bagi warisan wasiat. Salah, berkelahi anak nanti. Berkelahi anak nanti. Karena wasiat pasti tidak adil. Karena wasiat itu kecondongan hati. Iya, kalau untuk orang lain, tidak ada kecondongan hati. Iya, karena secara fitrah pasti orang condong kepada anaknya. Condong kepada anaknya, laki-laki ataupun perempuan. Wallahualam. Saat di tempat saya bekerja, kami sering diberikan pekerjaan tambahan atau biasa dibilang lembur, Ustaz. Namun dalam lembur yang diberikan kami tidak mendapatkan upah atau uang lembur dan hanya diberikan gaji pokok saja. Pertanyaan saya, Ustaz, apakah saya boleh mengambil hak saya tanpa memberitahu bos saya, Ustaz? Sembarang kita ini. Iya. Jadi nanti itu kalau saya bilang boleh, kita bawa aja rekamanku. Di bos, Ustaz. Bos, boleh jadi bilang Ustaz Ubay. Baik. Saya boleh Pak begitu. Jangan tanya ke saya. Kalau terkait ada hak kita sama orang, atau orang itu punya hak sama kita, sama orang itu kita selesai. Jangan sama orang lain. Jangan sama orang lain. Kecuali kita bertanya, Ustaz, gimana kalau begini? Apa yang saya harus lakukan? Begitu pertanyaannya. Iya, baru cocok. Baru saya bisa kasih tahu Ki. Ya sampaikan ke bos ta, minta hak ta. Bos, kalau lembur kan harus gaji lembur juga. Karena istri anak juga, anak-anak di rumah. Kalau saya enggak apa-apa. Iya kan? Kita kasih tahu begitu. Iya, tapi istri kan natanya Ki, kenapa mana Ki? Oh iya, lembur Kak. Oh iya, aman itu Kak, ada gitu nanti. Kan begitu. Ya kalau enggak ada toh kan susah. Jadi sampaikan sama bos tak begitu. Iya, sampaikan supaya ditunaikan hak tak. Enggak boleh kita ambil tanpa pengetahuannya. Karena tunaikan saja hakmu. Kalau hakmu tidak ditunaikan oleh orang, minta kepada Allah. Kan gampang. Minta kepada Allah. Nanti di hari kiamat, bos tak itu banyak amalannya, kita ambil amalan. Karena tidak dia tunaikan di dunia. Kan nanti begitu. Kebaikan itu bos, sedekahnya, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya, kita ambil. Sampai ada di hari kiamat orang yang datang dengan banyak amalannya tapi menjadi muflis, menjadi bangkrut karena pernah mengambil harta si fulan, memukul si fulan, mencuri si fulan, begitu. Diambil kebaikannya sampai habis amalan kebaikannya,
dan masih ada orang menagih, maka keburukan orang ini diberikan kepadanya. Naudzubillah. Nih, itu tentunya yang patut kita hati-hati. Wallahualam. Ustaz, izin bertanya, bolehkah makanan dalam keadaan panas dikipas? Boleh. Dikipas. Yang tidak boleh kan ditiup. Yang kita tiup, tidak boleh. Iya, yang dilarang itu adalah la yatanaffas fil ina. Tidak boleh kita bernapas di tempat minum. Maksudnya kita minum terus kita napas di dalamnya. Iya, dan tidak boleh meniup makanan. Kalau kipas boleh. Kan beda kipas, beda tiup toh? Beda tuh. Kalau kipas kan dikipas. Iya sih. Dia protes. Beda kah beda? Iya. Karena begini, Pak. Itu di syariat itu menjelaskan ada. Kalaupun tidak di ini. Kan dari napas itu ada dua saja. Sebagaimana dalam lalat itu ada dua. Sebenarnya kalau lalat hinggap di minuman, jatuh di gelas, Nabi bilang, celupi. Bukankah itu akan menambah parah? Secara kita pikirkan. Ya kan? Lebih baik waktu dia masih kandas satu sayap, langsung saja dikeluarkan. Ini malah Nabi suruh celup. Kenapa? Karena biasa itu lalat kalau masuk di gelas, yang akan menyentuh air adalah penyakit. Dia akan melindungi obatnya di sayap yang satu. Maka Nabi bilang, kasih masuk, celup dulu, baru buang. Jangan dimakan, jangan sampai obat ini. Tidak boleh begitu. Iya. Jadi celupkan saja, baru buang, baru minum airnya. Sama juga dengan ini. Dengan ini. Iya, bernapas di makanan, di minuman, meniupnya, itu akan mendatangkan penyakit. Mendatangkan penyakit. Jadi kalau dikipas, tidak ada masalah. Tidak masuk dalam hal tadi itu. Wallahualam. Kalau memang kita cari hikmah. Walaupun sebenarnya, kalaupun kita tidak tahu hikmahnya, kata para ulama ini perintah ta'abbudi. Ya kita tidak bernapas di situ untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Begitu, wallahualam. Ada lagi? Silakan. Ya, jawabnya Tidak ada tempat lain. Ada. Cari dulu yang lain. Siapa yang gaji kita? Siapa yang gaji? Iya. Enggak. Saya tanya siapa yang gaji? Apakah akan digaji oleh dia, dipekerjakan oleh gereja itu, dipekerjakan oleh bank itu pertanyaannya. Karena beda itu kalau orang pihak ketiga. Beda itu Pak. Beda itu jawaban hasil gajinya. Kalau dia bekerja langsung memang bank yang angkat. Dah, gereja itu yang angkat dia sebagai pekerja. Tidak boleh. Di situ. Tapi kalau dia sebenarnya dari lembaga ketiga, cuman kebetulan dia ditempatkan di situ. Dia tidak gaji di situ. Dia digaji oleh perusahaannya. Halal. Karena dosa bagi pelaku langsung. Bukan yang mengambilnya dengan cara yang mubah. Begitu. Aman. Ada lagi Pak? Alhamdulillah masih ada waktu. Sebelah sini setelah ada masalah. Tidak ada semua masalahnya orang ini. Alhamdulillah. Sebelah sini. Dan Lala, kita yang ada masalah tadi. Alhamdulillah. Tidak ada Pak ya? Tutup. Baik Lala. Mengenai kehusuan salam. Bagaimana kita bisa mendapatkan kehusuan salat? Ya, terus terang Ustaz, akan hampir salam subuh asik-asiknya Argentina lawan Switzerland. Orang teriak kita tidak tahu bacaan kemana ya. Baik Pak, Masya Allah. Iya. Berat-berat dan lainnya. Jadi bagaimana itu mempertahankan khusyuk sholat sementara lagi main di belakang. Iya. Disebutkan lagi namanya. Iya. Itu khusyuk. Memang adalah susah. Makanya khusyuk itu bukan syarat sah sholat. Bukan rukun sholat.
Karena kalau jadi rukun sholat, tidak ada orang yang sholatnya sah. Syarat sahnya rukun sholat adalah tumakninah, bukan khusyuk. Tumakninah itu tenang, ruku dengan tenang, sujud dengan tenang, persendiannya, bukan pikirannya. Itu sunnah dalam sholat. Sunnah dalam sholat kita khusyuk, yaitu lam yuhdith bihi nafsah. Dia tidak berpikir yang lain. Ini punya keutamaan. Orang yang sholat tidak pikir yang lain, diampuni dosanya yang telah lewat. Iya, itu keutamaan dan susah itu khusyuk. Susah. Tapi kalau kita tanya caranya adalah banyak yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Kita bisa sholat seperti sholat perpisahan. Iya, ada timku ini main. Dan seperti yang Dalal bilang tadi. Tapi siapa tahu ini sholat terakhir. Sebentar setelah itu menang mati makin. Gitu kan. Itu sholat perpisahan. Nabi yang bilang begitu. Sholli sholata muwaddi'in. Sholatlah kamu seperti sholatnya orang yang melakukan sholat perpisahan. Yang sudah ditentukan. Sebentar kamu wafat. Pasti kita sholatnya khusyuk. Bahkan menangis. Bahkan keluar air mata tanpa kita sadar. Pasti. Itu yang bisa dilakukan. Yang kedua, ya kalau tidak bisa seperti itu, kita merasa masih sehat, masih kuat, ya maka kita bisa seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Iya, kita melakukan ibadah seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak, maka kita yakin Allah melihatlah perbuatanku ini. Iya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa menghadirkan itu, maka kamu yakin kamu sholat, Allah melihatmu. Iya, Allah melihatmu. Itu bisa juga. Ikan, mohon maaf, walillahil matsalul a'la. Kita ini kan kalau dilihat oleh yang punya kedudukan, pasti kita baik-baik. Cara tak kerja. Kan begitu, secara fitratan. Ini yang melihat adalah yang menciptakan kaki, tangan, mata, hidung, tak. Yang memberikan berbagai macam nikmat yang kita butuhkan. Kan yang melihat itu. Pasti kita akan melakukan dengan baik. Itu yang bisa. Nih. Yang ketiga, berdoa. Berdoa. Supaya selalu ikhlas. Yang keempat, iya, ini untuk sholat berjamaah. Rapatkan shaf. Seperti Nabi bilang, sudul kolal, tutup celah. Karena setan berdiri di antara itu celah. Kalau ada celah itu, iya, maka orang yang paling sibuk dalam sholat adalah orang yang ada celahnya. Di antaranya, karena setan berdiri di situ, membisikkan ke yang kiri, ke yang kanan. Iya, macam-macam. Kalau sekarang musim yang dan lala tadi, pasti setan datang, woi, gol kok itu jangan sampai. Nggak kau lihat itu. Iya kan Dalal? Oh iya. Kan setan itu pintar, Pak. Kan dia mengalir di badan kita. Dia tahu apa yang lagi kita lakukan. Apa yang lagi kita inginkan. Itu yang dia bisikan. Itu yang dia bisikan. Nah, kalau kita sholat berjamaah, kalau kita menutup celah itu, tidak ada tempat untuk setan. Itu dia. Itu yang keempat. Yang kelima, ikhlas. Karena setan bersumpah di hadapan Allah saat dia dihukumi sebagai penghuni neraka. Ketika tidak mau sujud kepada Adam, dia bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan seluruh manusia. Tapi dia kecualikan hambamu yang ikhlas. Jadi kalau kita sholat dengan ikhlas, memang karena Allah, bukan beban. Kan ada orang juga kalau ada bola lagi main, pasto ini sholat subuh. Kenapa lah adzan lagi? Beban kan jadinya. Padahal sholat itu kan bukan beban. Itu untuk kebaikan kita. Kalau kita bangun karena kewajiban dari Allah, pasti kita ikhlas. Nah, kalau kita ikhlas, setan tidak akan datang kepada orang yang ikhlas. Begitu kan? Itu diantaranya. Pertanyaan ini satu ceramah. Saya juga tahu itu ilmu, tapi panjang sekali. Iya. Alhamdulillah, maafkan saudara. Ada lagi, Pak? Silakan, silakan.
Jual beli salam. Enggak harus, Pak. Enggak, seluruh jual beli sebenarnya boleh perwakilan. Iya, kalau bukan barang riba. Iya, itu kan yang kita bicarakan ini, Pak, bukan barang riba pasti. Beras, gandum, Pak toh. Jadi boleh melalui media sosial. Yang penting saat kita teleponan di majelis akad kita kirim uang. Enggak apa-apa, kan bukan barang riba, Pak ini. Karena kalau barang riba enggak boleh jual beli salam. Enggak boleh, Pak, walaupun timbangannya pas. Karena jual beli barang riba harus tangan ke tangan. Nah, jadi sehingga boleh, Pak, online akadnya. Yang penting saat akad sudah deal, kita kirim uangnya. Nanti barangnya masuk salam. Ada lagi, Pak? Masih ada? Silakan, Pak. Lomba, oh nonton, terus apabila ada ulang-ulang, Pak, agak ribu anak-anak tadi. Ada perintah dari atasan untuk nobar, terus di kantor, apakah diperbolehkan kita nobar? Wajib kita nonton. Kalau nggak nonton apa dibilang? Keluar ki. Keluar ki. Atau nonton? Iya, ada dua jawaban di sini. Ada mengatakan keluar. Nggak boleh kok begini. Nggak. Itu kan permainan bola, permainan mubah. Kecuali akan membuat kita meninggalkan yang wajib. Seperti tadi Nalala. Gara-gara nobar kita nggak sholat subuh. Haram menonton. Karena bola itu permainan mubah, Pak. Permainan mubah. Iya, kecuali akan meninggalkan yang wajib. Atau melakukan yang haram. Sambil nonton taruhan. Sambil nonton taruhan. Ayo, saya ini. Siapa yang mau taruhan? Itu judi namanya. Itu sudah judi. Itu haram, Pak. Iya. Di situ tadi kalau memang itu kita melihat akan membahayakan agama kita, kita misalnya kalau tidak nonton tidak apa-apa, ya kita menghindar. Kan lebih bagus, Pak. Tapi kalau kita dipaksa, ya apa toh itu? Iya. Tidak nonton, kurangi gaji. Nah, itu membahayakan namanya, Pak. Nonton saja. Irtikab akhafud dararain, menempuh doror yang paling ringan. Kan begitu, Pak. Kalau kita dihadapkan oleh doror, tempuh yang paling ringan. Jangan tempuh yang paling besar. Kata? Ada lagi? Masih ada waktu? Silakan. COD. Boleh. Yang penting bukan barang riba. Boleh itu jual beli barang selain barang riba, uangnya dulu, kemudian barangnya. Atau barangnya dulu, baru uangnya. Dibolehkan. Yang penting pastikan dong bukan emas ini yang kita COD. Bukan dah. Iya. Boleh. Halal, mubah. Iya. Wallahualam. Ada lagi, Pak? Silakan, Pak. Pada saat tahiyat. Baik, bukan rakaat sebenarnya. Tahiyatnya berapa? Karena kalau tahiyatnya 2 disepakati. Tahiyat awal adalah iftirash dengan cara telapak kaki ya yang apa? Kanan diberdirikan dan kita duduk di atas telapak kaki kiri.
Itu iftirosh namanya. Kemudian di tahiyat kedua, tawarruk, yaitu telapak kaki kiri diberdiri kanan, kiri, kanan diberdirikan, kemudian kiri masuk di bawah atau di antara paha dan betis, boleh. Boleh telapak kakinya masuk di antara itu atau di bawahnya. Boleh dua. Boleh dua. Itu kalau dua tasyahud. Kalau itu tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan itu dalam fikih madhab. Nanti yang mereka berselisih adalah kalau satu tasyahudnya. Itu baru. Mereka berselisih, ya, bagaimana cara duduknya. Ada yang menyatakan iftirash karena satu tasyahud. Ada yang menyatakan tawarruk karena ini tasyahud akhir. Dan pendapat yang paling kuatnya adalah iftirash. Setiap yang satu tasyahud, biar 9 rakaat kita lakukan. Misalnya witir kita mau langsung 9. Satu tasyahud tak, maka iftirash. Iftirash. Tapi kalau 2 tasyahudnya, maka tawarruk. Begitu. Itu pendapat yang paling kuat. Karena dalil orang yang mengatakan tawarruk di tasyahud akhir walaupun 1 kali tasyahud adalah dalil hadits Abu Sa'id. Ya, Abu Humaid As-Sa'idi. Di situ hadis terkait dengan 2 kali tasyahud. 2 kali tasyahud. Seperti itu, Pak. Itu pendapat yang kuat. Wallahualam. Cukup. Alhamdulillah, katanya cukup. Kita akhiri dulu. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.